Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Furqan Lovers, kembali di podcast channel YouTube SDIT Al-Furqan. Hari ini langsung pimpinan SDIT Al-Furqan mengambil alih, saya Zakiuddin SPDI. Alhamdulillah di momentum yang berbahagia ini, yaitu Milad Syed Al-Furqan yang ke-20, saya ditemani pada hari ini oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang motivator dan inspirator. Yang pertama saya ditemani oleh Bapak Haji Julia Rashid. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Dan alhamdulillah Pak Haji juga ditemani oleh istri tercinta Bu Haja. Selamat pagi Bu Haja. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, di usia-usia seperti ini masih begitu luar biasa memberikan inspirasi. Dan tak lupa saya hari ini ditemani juga oleh pimpinan Asajidin dan Maklumat Group, Bapak Haji Bangun Lubis. Alhamdulillah. Pemirsa YouTube SDIT Al-Furqan, sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Pun begitu Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan dengan 20 tahun perjalanannya, kita tidak mungkin melupakan sejarah mengapa Al-Furqan itu berdiri. Oleh karena itu, untuk kita menggali lebih dalam, ingin mencari informasi tentang asal-muasal Lembaga Pendidikan Al-Furqan, alhamdulillah hari ini kita ketemu langsung narasumbernya, yaitu Bapak Pendiri Al-Furqan, Bapak Haji Julia Rashid. Ya, kalau boleh tahu Pak Haji, kalau saya gali-gali informasi, Pak Haji ini basicnya kan militer Pak Haji. Betul Pak Haji ya? Betul. Kemudian menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Kemudian yang kami ingin tanyakan itu Pak Haji, bagaimana atau apa yang melandasi Pak Haji sehingga tergerak dan menggerakkan berdirinya sebuah lembaga pendidikan yang kita rasakan sekarang ini Pak Haji, yang bernama Lembaga Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Kira-kira seperti apa Pak Haji? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riwayat yang ditanyakan, saya pada awalnya di tahun 90 ya, 1990 dengan sekelompok anggota jamaah pengajian mengadakan pengajian di Yayasan Akwis Palembang, kilometer 14. Termasuk dalamnya saya, sampai kami mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Akwis, yaitu gedung pengajian itu sendiri dan sebuah masjid di bawah bimbingan Ustadz Muhammad Badan Kindarto almarhum. Ya, Ustadz Kindarto ya. Iya. Masya Allah. Jadi pengajian yang saya ikut itu tuh rupanya ada yang membekas di hati saya. Maka di tahun 90 saya pamit dari Akwis. Karena beroleh tanah dari Bapak Haji Abdul Razak, sekarang terkenal pendiri HAR itu. Ya, betul. Martabak HAR ya. Martabak. Betul. Dengan satu kemudahan dari beliau untuk ikut anak-anaknya, tanah itu diserahkan saya untuk dibangun sarana-sarana Islam. Pendidikan. Maka di tahun 2000 saya mulai mengolah tanah itu dengan membangun sebuah sekolah dan gedung pertemuan. Itu asal mulanya.
Jadi berdirinya lembaga Islam ini memang berawal dari Pak Haji hadir di pengajian, Pak Haji ya, sehingga Pak Haji tersentuh di dalam kalbunya, ini luar biasa tentang Al-Quran dan Sunnah ini, sehingga Betul. Pak Haji merasa harus mendirikan sebuah lembaga yang menaungi tentang Al-Quran dan Sunnah. Betul Ustaz. Ya, jadi katakanlah dengan izin Allah saya mulai membangun Al-Furqan, yaitu sekolah dengan landasan Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqan. Masya Allah. Saya ingin dakwah itu berkembang lebih maju lagi, lebih besar lagi. Itu dalam hati saya. Kemudian dari segi pendidikan, saya ingin anak-anak saudara kita dari golongan Islam ini lebih pintar-pintar. Waktu dia di sekolah dia lebih pintar, sebab pada waktu itu yang dominan hanya sekolah non-muslim. Non-Muslim, ya betul Pak Haji. Maka tergerak di hati saya, bagaimana sekolah Islamnya? Ya. Ya betul. Kenapa tidak bisa ya? Kenapa tidak bisa? Ya betul. Maka dengan cita-cita itu dan dengan izin Allah, alhamdulillah, udahlah Sekolah Islam lembaga terpadu. tersebut, Betul. Sekolah Islam Al-Furqan dan dakwahnya. Nah, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah juga sampai sekarang sekolah itu sampai berkembang baik, dan yang menyenangkan hati saya, para orang tua murid senang hatinya melihat anaknya sekolah di Al-Furqan. Ya, Al-Furqan. Allah Terbayang. Akbar, luar biasa ini. Biasa memang. Terbayang di mukanya cerah. Syah. Waktu ketemu saya, terbayang di mukanya dia senang. Iya. Itu yang membuat saya puas. Wah. Masya Allah. Saya juga dilandasi diawali oleh satu pemikiran, yaitu sebuah ayat yang banyak kita temui dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat. Maka saya menemukan makna wa amilus sholihat itu adalah satu perbuatan baik rupanya. Betul. Bukan hanya kita sekadar sholat dan lain-lain, tapi suatu pekerjaan. Maka saya rasa terdorong oleh itu, maka saya ingin membuat suatu keadaan, menggoreskan tangan dalam sebuah kesempatan, yaitu mendirikan dakwah dan sekolah Islam terpadu. Ya. Luar biasa Pak Haji. Ya. Semacam prasasti lah ya Pak ya. Ya, diawali dari situ. Diawali dari situ. Betul. Amanu amilus sholihat. Sholihat. Itu yang mendorong saya. Iya. Beriman kamu, kemudian lakukan amal soleh. Betul. Ada kebermanfaatan bagi orang lain, Orang lain. orang luas. Betul. Ini kan masyarakat Sumatera Selatan yang sekolah di tempat kita ini, dia di Betul. Al-Furqan ini ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, luar biasa Pak. Dan ini pemirsa yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa kalau ngobrol hari ini ya. Iya. Artinya kalau kita sering kali mendengar salah satu dalil mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah, Rasulnya beserta para malaikat menyaksikan pekerjaan. Dan ini merupakan sebuah prestasi dan prasasti yang dibangun oleh Bapak Haji Julian Rashid. Iya. Kemudian Pak Haji, tentu dalam perjalanan Pak Haji ya, lika-liku 20 tahun berdiri, tentu Pak Haji melihat perjalanan. Sekarang ini kita melihat kembali perjalanan yang telah Pak Haji lalui Pak Haji. Di situ ada teman-teman kita yang terinspirasi dari Pak Haji Julian Rashid sehingga dia mendirikan sekolah di luar. Ada yang bersama kita, berjuang bersama kita, tapi qadarullah Pak Haji
mereka ada yang sudah mendahului kita. Nah, kira-kira Pak Haji, di dalam lika-liku perjalanan Al-Furqan itu sendiri, kalau Pak Haji memandangnya seperti apa, Pak Haji? Ya, begitulah kami. Memang saya terkesan dengan pengajian kami. Dengan Ibu selalu ikut waktu pengajian pada tiap hari Ahad itu. Pengajian mingguan. Kami selalu berdua pergi, dan kadang-kadang ikut juga anak-anak. Lika-liku dalam sebuah pekerjaan sama dengan pekerjaan yang lain. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pasti tidak semulus jalan aspal. Ada kerikil-kerikil ya Pak Haji ya. Jadi ada masalah-masalah, hambatan-hambatan yang bagi saya, karena saya sudah memahami itu, saya terima saja dan saya terus tetap bekerja. Baik dari orang-orang maupun dari saudara kita sendiri yang sedang khilaf, dia seolah-olah menghalangi, itu ada. Dia seolah-olah tidak setuju, itu ada. Tapi bagi saya itu sudah sebuah romantika perjalanan, sebuah tugas yang sedang kita lakukan. Jadi ada saja hal-hal yang kerikil, ada saja hal yang hambatan, tapi karena komitmen Pak Haji terus jalan. Kan gitu ya. Tantangan dakwah. Iya, tantangan dakwah itu kan selalu ada. Rasulullah juga seperti itu, Pak Haji. Ketika berdakwah selalu ada hambatan. Tidak ada yang mulus dalam perjalanan. Betul. Ya, kalau Bu Haji gimana mensupport Pak Haji yang mungkin masalah, yang mungkin menyenangkan, atau selalu dalam hal yang menyenangkan Bu Haji? Bu Haji ini susah mengemukakannya ya, haru mungkin ya. Pak ini memang rajin ngaji gitu kan. Ya, artinya pecinta Al-Furqan Lovers yang hadir atau menyaksikan channel YouTube SDT Al-Furqan ini, ternyata sebuah perjalanan panjang sekolah Islam terpadu atau lembaga pendidikan Islam terpadu Al-Furqan ini tidak hanya dilihat pada saat ini, namun ada beberapa kerikil-kerikil yang dihadapi oleh Pak Haji dan para pendiri Al-Furqan, sekolah Islam Al-Furqan ini. Namun karena landasannya adalah Al-Quran, Sunnah, dan prioritas lembaga ini didirikan adalah untuk berdakwah, maka tantangan kerikil yang dihadapi oleh Pak Haji Julian Rashid yaitu dapat diatasi dengan lancar. Dan kita melihat sekarang Al-Furqan ini menjadi panutan dan adalah sebuah sekolah unggulan dan rujukan. Alhamdulillah Pak Haji sekarang perjalanannya. Jadi kalau yang kemarin kita sudah jangan lagi ingat yang masa lalu. Nah, sekarang dalam perjalanan alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Dan beliau ini salah seorang kepala di situ juga bekerja keras untuk apa yang dikemukakan oleh Pak Haji tadi. Karena ini untuk dakwah, untuk pendidikan masyarakat umum secara Islam, beliau juga harus ikut bertanggung jawab. Nah itu kira-kira. Artinya setelah satu frekuensi ya Pak Haji ya. Nah, artinya cita-cita Pak Haji satu frekuensi dengan SDM-SDM yang ada di Al-Furqan. Nah, maka alhamdulillah dapat kita rasakan Al-Furqan hingga 20 tahun berdiri seperti sekarang ini Pak Haji ya. Jadi tadi Pak Haji mengatakan udah seirama antara manajemen dengan hasrat Pak Haji itu gimana tuh? Betul. Boleh diceritakan Pak Haji? Keadaan sekarang. Ya betul Pak Haji. Lagi dengan lupis ya. Secara sepintas, secara keadaannya ada sekarang di sekolah Al-Furqan itu, alhamdulillah
sejalan dengan keinginan yang saya bayangkan dulu. Ya, Masya Allah. Adanya kerjasama daripada pendidik, kawan-kawan yang membantu. Saya lihat, walaupun saya jarang ke sana, tapi saya selalu Memperhatikan ya. tahu dengan keadaan itu. Betul. Jadi sudah baguslah keadaan, pertahankanlah keadaan itu. Iya, iya. Bekerjalah bersama dengan satu tujuan, ingin melaksanakan amal saleh kita masing-masing. Betul. Karena perintahnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ada 41 tempat di dalam Al-Quran yang menyatakan amanu wa amilus shalihat. Lihat. Jadi keadaan sekarang itu sudah saya bersyukur, alhamdulillah, atas izin Allah semua ini terjadi. Maka biarlah sebaik-baiknya sekolah itu untuk bermanfaat bagi saudara kita dalam Islam yang lainnya. Masyarakat luas tentunya. Kemudian kadar-kadar itu nanti juga akan mengembangkan pelajaran yang diterimanya, kebaikan-kebaikan yang didapatnya di sekolah. Nanti dia akan mengembangkan juga, seperti yang telah terbukti saya katakan semula tadi. Insya Allah. Jadi Pak Zaki, Pak Haji ingin tidak hanya mencerdaskan saja, tapi orang-orang yang cerdas, sumber daya manusia yang sudah keluar dari Syed Al-Furqan itu juga meluaskan dakwahnya nanti dan pendidikan di luar. Kalau saya pernah membaca salah satu buku, yaitu Pola Pertolongan Allah. Pola Pertolongan. Ini saya menghadapi dan mendengarkan langsung dari orang ini. Seorang Bapak Haji Juwaliar Rasyid yang begitu meluaskan niat. Ya. Nah, Masya Allah. meluaskan niat dan berkeinginan kalau bisa masuk surga itu berjamaah. Jamaah. Bergandeng-gandeng tangan semua. Dan ini luar biasa Pak Haji, bahwa dalam salah satu hadis yang insya Allah ini terbukti di Pak Haji Juwaliar Rasyid, dan kami bangga masuk di dalam bagian itu Pak Haji, bahwa tidak akan terputus suatu amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak-anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal jariah. Dan di sini seorang Bapak Haji Juwaliar Rasyid, seorang pensiunan militer, kemudian seorang pembisnis, tapi dia ingin juga mendapatkan yaitu amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, dia menghadirkan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, beliau tidak segan-segan dan tidak main-main di dalam mendakwakan Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau mendirikan ada namanya kajian Ahad pagi yang insya Allah rutin diselenggarakan di Masjid Al-Furqan. Yang kedua ada kajian bulanan, dan setiap hari Jumat ada kajian Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Dan insya Allah Pak Haji, amal jariah ini akan terus mengalir. Sampai hari kiamat. Sedikit saya kembali yang dikatakan Ustaz lagi, bahwa sebuah hadis tadi itu. Siap Haji. Sebuah hadis mengatakan, bila mana meninggal salah seorang anak Adam, maka putus segala amalnya, kecuali yang tinggal 3 perkara. 3 perkara. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. 3, anak yang saleh yang mendoakan. Betul. Nah, kebetulan di sekolah kita ini banyak ustaz-ustaz dan bunda-bunda Betul. yang memberikan perhatiannya pada anak-anak didik. Betul. Insya Allah. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Tidak akan kemana-mana, ilmu itu akan tinggal baginya selamanya. Betul. Bagi yang mengerjakan itu akan tinggal baginya selamanya ilmu yang bermanfaat itu, dan akan menolongnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
itu ustaz itu. Makanya kami bangga Pak Haji Iya, masuk iya. di dalam bagian dakwah Bagian. Pak Haji ini, bahwa guru-guru nanti mendapatkan amal jariah dari ilmu-ilmu yang diajarkan. Kemudian Bu Haji, Pak Haji dan keluarga mendapatkan amal jariah dari lembaga yang didirikan, sehingga hadirlah para generasi-generasi Islami, generasi-generasi Rabbani yang setiap hari tertaut dengan Al-Quran, membaca hadis, mendoakan orang tuanya bangga. Nanti keluar mereka pun berkata, kami dulu pernah sekolah di sekolah Islam terpadu Al-Furqon. Kami mampu sholat, kami berada di Al-Furqon. Kami bisa membaca Al-Quran, kami berada di Al-Furqon. Dan itu akan menjadi amal jariah yang nggak akan terputus-putus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di sekolah ini diterapkan bagaimana orang bisa menghafal, tahfiz Al-Quran, memahami Al-Quran, seperti cita-cita Pak Haji. Bagaimana kita hafiz tetapi juga memahami dan melaksanakan apa yang isi kandungan daripada Al-Quran itu, Pak Jaki. Nah, ibu ini Ustaz ya, ini selalu saya terasa selalu memberikan dorongan. Masya Allah. Masya Allah. Kami kalau pergi pengajian kami selalu berdua. Luar biasa. Luar biasa. Saya merasa didampingi oleh istri seperti ini, pergi ke mana itu saya seolah mendapat dorongan. Ada semangat ya, Pak. Kalau terhibur. Itulah yang memberikan kadang-kadang inspirasi, semangat dan lain sebagainya. Masya Allah. Di balik kesuksesan seorang suami ada, Ada istri istri yang tangguh. yang mampu menopang keluh dan kesah seorang Ya. suami. Luar biasa. Ya. Ini yang luar biasanya. Tapi memang dalam sebuah filosofi Islam itu seperti itu. Ya. Di samping seorang suami, ada seorang istri yang mendorong untuk kemajuan, kemaslahatan Betul. dari cita-cita keluarga itu, kan seperti itu. Yang menarik tadi saya itu merasa itu bahwa saya memiliki kesepahaman dengan manajemen, dengan para pendidik, dengan para pekerja yang ada di Sit Al-Furqon. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dari Pak Haji. Dan berdakwah Ini harus sebuah reward berjamaah. Masya Allah. Tidak bisa sendiri-sendiri Pak Jaki. Kalau kita mendengarkan perjalanan seorang Haji Julia Rashid di dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang alhamdulillah telah meluluskan ribuan siswa-siswanya, ya, yang bahkan pada hari ini banyak alumni Al-Furqon ketika hadir itu sudah menjadi orang-orang hebat di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pendakwah. Ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan baik seorang Haji Julia Rashid maupun bagi para pendidik-pendidik yang berada di dalam sekolah Islam terpadu Al-Furqon. Ada tentara dan polisi loh sekarang. Ada tentara dan polisi. Bahkan ada politikus. Ya, Masya Allah. Yang Artinya, sudah duduk di parlemen, Pak. ya, Masya Allah. ini suatu kebanggaan yang luar biasa Pak Haji, bahwa Al-Furqon tidak hanya menciptakan generasi yang ingin seorang menjadi dai saja, tapi dia seorang dokter, tapi dokter yang Islami yang hafal Al-Quran. Seorang guru yang memahami Al-Quran. Seorang ekonom yang paham akan Al-Quran. Ini sebuah niat yang sangat luas, yang luar biasa, sehingga kita sama-sama ketika kita mendengarkan atau mengkaji sebuah ayat Al-Quran, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam ayat ini kita mendengarkan apabila telah datang pertolongan Allah, ya, maka berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam agama Islam itu, Pak Haji. Ya. Namun setelah kita mendapatkan pertolongan Allah, kita mendapatkan kebahagiaan dengan hadirnya para alumni, para guru-guru yang luar biasa.
tapi di situ kita jangan lupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Haji. Maka Pak Haji seorang pendiri Al-Furqan, karena melandasinya dengan niat Al-Quran dan hadis, maka beliau tidak pernah meninggalkan kajian-kajian di dalam memahami Al-Quran dan hadis sampai hari ini Pak Haji ya. Luar biasa. Nah, untuk yang terakhir Pak Haji, harapan dan doa seorang Haji Juliah Rasyid untuk lembaga Islam Terpadu Al-Furqan ini, Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan, yang hari ini Pak Haji telah terdiri dari beberapa unit. Ada PGTK, ada SDET, ada SMPET, ada SMAET, ada asrama, dan mungkin ke depan insya Allah Pak Haji akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berbasis tertaut dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, harapan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, harapan seorang Pak Haji Juliah Rasyid, doa dan harapannya untuk lembaga kita ke depan itu seperti apa Pak Haji? Baiklah, kesempatan ini, nah ini kembali saya ke awal sedikit. Saya dari awal selalu melibatkan keluarga untuk mendampingi saya. Jadi saya panggil dialah pembantu saya dalam melaksanakan pekerjaan. Kebanyakan dulu dari keluarga, ada rumah keluarga. Nah kemudian selama saya mempelajari Al-Quran, betapa saya tidak bisa melupakan. Soal rupanya Al-Quran itu memang harus dipahami. Jadi dia tidak hanya tidak dibaca, tidak hanya kita baca, tapi harus kita pahami. Ada dalam surat Yusuf ayat 2, itu surat yang berbunyi, telah kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab untuk kamu pahami. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran itu saya lihat banyak sekali ilmu-ilmu untuk kehidupan. Jadi siapa yang memakai ilmu Al-Quran dalam perjalanan hidupnya, insya Allah hidupnya akan mudah. Tidak terlalu banyak persoalan. Dia akan senang dan nyaman. Insya Allah begitu. Dan saya sendiri mengalami. Jadi ke depan tetaplah kita seperti sekarang, kalau bisa lebih baik lagi, karena sudah ada hasilnya. Ustadz dan Ustazah di Al-Furqan tetaplah ikuti, pelihara keadaan-keadaan yang ada sekarang ini, karena di dalamnya sudah terkandung lengkap apa yang kita inginkan dalam ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran. Itu sudah kita praktekkan di dalam tugas kita sekarang. Misalnya luar biasa. Itu tadi ungkapan doa dan harapan dari Bapak Haji Juliah Rasyid, dan hadirnya perjalanan lembaga ini tidak terlepas dari Pak Haji Juliah Rasyid beserta Ibu Haja, kemudian ditopang oleh anak-anak dari Pak Haji Juliah Rasyid itu sendiri. Dan kalau dari Pak Bangun Lubis, seorang pimpinan tabloid Islam As-Sajidin, harapan dan pandangannya terhadap lembaga pendidikan Islam Terpadu Al-Furqan ini seperti apa Pak? Tidak jauh beda mungkin Pak Zaki ya, apa yang disebutkan oleh Pak Haji dengan Ibu Hajah Masni. Keinginannya adalah bagaimana harapan kita juga memang bagaimana Al-Quran itu lebih menusuk lagi ke dalam hati anak-anak siswa, sehingga mereka nanti bisa menjadi penopang belakangan ini kehidupan semakin
apa Tantangan namanya? luar biasa Iya, ya, tantangan yang luar biasa, semakin lebaristis ya. Jadi perlu keimanan yang kuat di dalam hati. Oke. Dan apalagi adanya keluarga yang mensupport sehingga manajemen, para pegawai semuanya dan kemudian pekerja yang ada di Sit Al-Furqon itu bersatu padu untuk meningkatkan kualitas. Apalagi Al-Furqon ini adalah sekolah unggulan. Betul. Sekolah unggulan yang begitu number one kalau saya bilang di Sumatera Selatan. Karena kalau boleh kita sedikit agak orang-orang yang hebat juga menyekolahkan anaknya di kita ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan kepercayaan itu bisa kita jaga dari Sit Al-Furqon. Percayaan seperti Pak Gubernur, para kepala dinas, para orang-orang anggota DPR. Karena apa? Mereka melihat bahwa masa depan anak mereka dan cucu mereka memang bisa digantungkan dengan adanya karakter Islam yang begitu kuat. Sehingga nanti bisa bersaing di pasar dunia. Betul. Ya, keagamaan tidak pernah lekang dari mereka. Mungkin itu Pak Jaki. Oke. Terima kasih Pak Haji Julia Rasid dan Bu Haja Mas Ning. Kemudian terima kasih Pak Haji Bangun Lubis. Masya Allah. Al-Furqon Lovers, kalau kita melihat sejarah yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, itu sungguh luar biasa. Bahwa diawali dengan ingin mendakwahkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, serta terjadinya pentadaburan akan Al-Quran, sehingga teraplikasi dalam karakteristik peserta didik yang ada di Al-Furqon. Maka tidak salah dengan jargon-jargon yang diberikan atau yang dilaksanakan di Al-Furqon. Yang pertama, Al-Furqon adalah sekolah penghafal Al-Quran, sekolah para juara, sekolah yang memberikan pendidikan berkarakter. Jangan lupa, jika bertanya di mana pendidikan yang terbaik, jawabannya adalah Al-Furqon. Kalau As-Sajidin Pak Jaki menyebutkan Sit Al-Furqon menebar ilmu, meraih hikmah. Ya, dengan 20 tahun milad Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, kita membangun untuk negeri, mendidik peserta didik untuk kemaslahatan negeri, yaitu bangsa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Haja atas waktunya, terima kasih Pak Bangun. Masya Allah. Kalau mendengar sejarah-sejarah ini, kalau dijadikan buku, ini sungguh luar biasa. Maka saya tertarik tadi, waduh, perjalanan seorang Haji Julia Rasid ketika mau dituangkan ke dalam bentuk goresan tinta emas, maka itu akan menjadikan beberapa buku yang akan bisa dibaca oleh generasi-generasi ke depan. Sekali lagi pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan cita-cita, berdasarkan doa dan harapan dari seorang Bapak Haji Julia Rasid, mari kita bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu, hadirkan Al-Quran. Bekerjalah dengan atas nama Al-Quran. Ketika kita sudah mengedepankan, membumikan, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh seorang Bapak Haji Julia Rasid, maka kemudahan, pertolongan, insya Allah akan Allah hadirkan untuk kita semua. Terima kasih. Kami akhiri perjumpaan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.